selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Saya Ratu Nabila yang hari ini akan memandu podcast pada hari ini. Dan sebelum kita mulai, aku mau kasih salam khas podcast ini dulu ya. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Semangat ya untuk hari ini. Dan aku juga mau ngingetin lagi kalau podcast ini tayang di beberapa platform, yaitu ada di Instagram, di Twitter, TikTok, Facebook, Partai Perindo @Partai Perindo. Juga ada di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube Partai Perindo, dan website Partai Perindo. Nah, kita juga akan bagi-bagi e-voucher belanja total Rp300.000. Ada 3 voucher masing-masing senilai Rp100.000 yang akan dibagiin untuk 3 orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast hari ini. Nah, tapi jangan lupa dulu ya untuk follow Instagram Partai Perindo @Partai Perindo. Dan stay tune karena kita punya tema yang sangat menarik sekali pada hari ini, yaitu bagaimana tips sukses bisnis sablon agar cuan dan juga banyak pelanggannya. Wah, gimana nih ya? Pasti pengen tahu gimana sih caranya kita mengembangkan bisnis sablon. Nah, podcast kali ini kedatangan bintang tamu spesial, yaitu anggota bidang UMKM DPW Pemuda Perindo DKI Jakarta, yaitu Bang FX Michael. Halo Bang Michael, apa kabar nih? Halo, baik Kak Nabila. Sehat ya? Sehat juga. Sehat. Gimana Kak Ini Nabila? baik dong. Kita harus semangat, harus sehat, karena kan kita juga harus menjalani hari-hari ini dengan semangat gitu ya. Ini saya udah melihat nih ya hasil-hasil sablon di depan saya banyak sekali. Pastinya di sini juga pendengar pada penasaran ya bagaimana sih seluk-beluk dari bisnis sablon ini sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke tema diskusi hari ini, kita sudah kenalan tadi, sudah sapa menyapa. Nah, Bang Michael ini boleh diceritain sedikit nggak sih kegiatannya apa, kemudian juga di DPW Pemuda Perindo ini apa sih kegiatannya? Saya seorang entrepreneur di bidang industri sablon, digital printing. Jadi produknya tuh apa aja sih? Kita selain jasa sablon, kita ada supply kaos polos juga. Sama kita juga ada supply mesin-mesin sablon. Jadi industrial sablon digital tuh rata-rata belajar dan beli produknya itu sama kita. Oke. Kita tuh seperti kayak one stop lah, seperti rantai makanan dalam industri bidang digital printing. Jadi orang yang mau jasa sablon bisa, terus yang mau misalkan belajar di industri ini juga bisa. Jadi everything lah di industri digital printing itu. Sudah berapa lama Bang menekuni bidang digital printing ini? Kurang lebih 8 sampai 9 tahun lah. Oh, wow, berarti udah tahu banget ya bagaimana. Lalu untuk di DPW sih saya sebenarnya terbilang baru, tapi saya ambil di bidang UMKM karena tujuannya gini. Sebenarnya ini ada korelasi sama bisnis saya. Jadi kayak orang-orang yang kadang-kadang kan modal terbatas, ingin usaha tapi bingung, nggak punya modal. Nah, kita kan sediakan juga nih kayak gitu. Lalu misalkan orang-orang yang ingin mau usaha tapi bingung mau kayak apa, kita punya guidingnya seperti itu. Nah, tujuan saya di UMKM adalah ya untuk mengembangkan orang-orang yang punya niat usaha tapi masih kayak belum yakin, bingung arahnya mau kemana, bingung saya harus lakukan apa dulu, seperti itu. Sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan oleh Bang Michael sendiri di kepemudaan DPW Perindo sendiri, kemudian hubungannya dengan membantu UMKM untuk lebih maju gitu, lebih berdaya saing, itu apa aja yang sudah dilakukan? Saat ini kan kemarin saya masih terbilang baru untuk di DPW, jadi kita udah siapkan program-program seperti kayak misalkan workshop, lalu misalkan kayak nanti kontes-kontes e-sport juga dan sebagainya. Itu yang saya persiapkan. Nah, tujuan workshop tersebut nanti dikorelasikan sama digital printing ini adalah jadi gini, kita memberikan fasilitas gratis orang untuk belajar bagaimana industri sablon ini, cara pengerjaannya seperti apa, kita kasih gratis nanti. Jadi untuk yang tertarik dan minat, mungkin dari UMKM DPW nanti bisa bantu kayak diberikan modal usaha atau sebagainya, agar entrepreneurship ini di Indonesia ini semakin berkembang. Karena ya banyak banget orang yang masih lebih memilih kayak
Saya ketimbang worker deh daripada entrepreneur. Mhm, Tapi juga ada yang mau tapi bingung harus mhm. mulai dari mana. Itu sih. Nah, itu kalau mau ikut kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan oleh Bang Michael itu bisa ya? Lewat mana tuh? Mau ikut workshop, mau ikut pelatihan, atau mau mungkin dengerin aja gimana sih Bang Michael nih membangun bisnis ini? Itu kan bisa untuk pelajaran ya, untuk masyarakat luas juga, apalagi millennials atau Gen Z yang sekarang ini kerja itu bukan hanya setelah lulus sekolah, tapi bahkan bisa dilakukan pada saat di bangku sekolah gitu. Sebenarnya kita banyak konten-konten menariknya di kayak seperti Instagram, TikTok. Mhm, Bisa kamu search di Rhino Indonesia di Instagram atau di TikTok. Lalu untuk kantor kami bernamakan Sablon Digital Supply. mmm, Jadi dari TikTok itu kamu bisa dapat gambaran kayak, oh betapa mudahnya nih untuk membuka industri bidang ini tidaklah sulit. Bahkan ini banyak dimulai dari average umur yang anak-anak baru kuliah dan mhm, sebagainya yang modalnya masih terbatas atau dapat uang jajan orang tua pun bisa lakukan ini asal ada niat. mhm. Mungkin mulai dari lingkungannya dulu gitu ya, teman-teman sekolah kayak gitu ya, itu bisa ya, Mas? Bisa bisa. Jadi banyak juga anak-anak sekolah yang mungkin ya sorry kayak papa mamanya ada modal usaha lebih, Mhm, biasanya dimodalin oleh papa mamanya, anak ini udah mulai mandiri untuk usaha. mhm. Biasanya seperti itu. Kalau kita tahu tadi Bang Michael juga bilang bahwa sudah menggeluti 8 tahun ya, sekitar 8 sampai 9 tahun di industri, sablon atau digital printing ini. Nah, mulainya tuh gimana sih kalau misalkan nih ada orang, atau saya nggak tahu kan ya, digital printing itu seperti apa. Ini kalau saya lihat produknya sih ternyata ya memang bisa di-print di botol minum, di gelas, kemudian juga di kaos. Nah, ini tuh, apa sih, apakah kita harus menyediakan desain dulu, ataukah kita harus, mengkonsepkan dulu, apa yang pertama kali harus dilakukan kalau kita mau terjun ke bisnis ini? Sebenarnya banyak orang bertanya ke saya kayak, "Kak, saya orang desain atau saya nggak bisa desain, bisa nggak usaha ini?" Ya pastinya bisa. Kalau untuk desain itu sebenarnya nggak perlu lulusan desain pun orang bisa belajar. Karena saya sendiri, kenapa menjadi entrepreneur, karena ya rasa ingin tahu dan rasa ingin belajar. Jadi saya duga dulu bukan orang desain, Mhm. saya ini adalah dulu mantan salesman Mmm, sebenarnya. Jadi saya dulu adalah salesman dan sales manager ketika udah naik ya jadi sales manager di perusahaan PT Rhino Indonesia Sukses. Nah awal karir saya itu ya dulu kita kan jual mesin dan mhm, sebagainya. Saya belajar nih desain, saya belajar, oh Corel kayak gimana, AI seperti apa, Photoshop seperti apa, lalu saya belajar mengoperasikan mesinnya. mhm, Baru dari situ kan saya udah bisa, baru saya berani untuk membuka ambil usaha. Nah, gimana kalau yang nggak bisa desain? Lalu saya punya modal, nggak ada masalah. Jadi kayak kamu misalkan mau benar sudah yakin mau usaha ini, nanti ada tim kami yang ajarkan bagaimana nih cara dasar desainnya seperti apa, itu akan di-training. Nah, karena kita juga ada tim salesman sampai technical support-nya. mhm. Jadi kalau salesman-nya nanti bisa ajarin, ini cara desainnya. Nah, kalau technical support-nya jika mesinnya ada kendala atau trouble, kita bisa bantu, Mmm. seperti itu. Kalau boleh tahu modal awal untuk kita mau berkecimpung di bisnis digital printing ini berapa sih, Mas? Ataukah mungkin kita bisa desain aja tapi, di-print di tempatnya, Mas Michael misalnya Nah, gitu kan oke. itu bisa, atau Mhm. oke saya mau beli mesinnya, nah itu kan beda-beda tuh, itu Jadi gimana? sebenarnya start start modalnya itu adalah zero. Oh, wow. Jadi start modal zero itu ya tadi, saya punya kemampuan desain, tapi saya nggak punya modal. Ya udah kamu desain seperti yang ingin kamu mau, lalu kamu bisa misalkan posting apa di marketplace, kamu bisa titip print di kami. Mmm, Nah setelah kamu titip print, orang ada order kan, kamu bisa dropship. Lalu kamu dapat untung, mhm, modalnya zero kan. Oke, orderan kamu udah mulai banyak nih. Lalu kamu yakin saya harus mulai buka usaha karena kalau saya pakai modal beli mesin sendiri untungnya lebih besar. Ya udah itu kurang lebih modalnya di 12,5 juta. mmm, Nah, untuk industrial yang lebih besar itu average-nya sampai puluhan sampai ratusan. Jadi tergantung
segmentasinya, apa yang mau dikejar. Kalau kamu mau lebih bigger pasti modalnya lebih besar. Tapi ya start modalnya bener-bener zero gitu loh. Modal semangat aja lah yang penting. Modal semangat ya. Tapi kalau mungkin nanti udah berkembang, sudah ada orderan, nah kita baru bisa beli mesinnya. Nah itu mesinnya tuh seperti apa sih Mas? Jujur saya belum pernah lihat nih digital printing tuh seperti Jadi, apa, kesulitannya di mana? Mesinnya sama persis dengan kayak mesin cutting stiker. Nah kalau mesin cutting stiker kan sistemnya di cutting lalu ditempel di mobil, motor, atau apa yang kamu lihat banyak potongan di orang jual pinggiran itu cutting stiker. Nah mesin cutting stiker juga bisa diaplikasikan menggunakan bahan ini. Nah bahan ini namanya Polyflex. Nah Polyflex itu kalau di luar negeri orang mengenalnya heat transfer film, media yang berpindah melalui panas. Jadi contoh nih, kita misalkan ada desain vektor seperti ini, lalu kita tinggal bikin vektornya, lalu kita masukin, contoh ini kan warna-warni, ada putih, biru, pink dan sebagainya. Contoh kita masukin bahan glitter seperti ini, Nah nanti ketika kita cutting, nanti hasilnya akan glitter. Lalu dia menempel seperti apa? Pakai mesin press. Nah mesin press kaos itu umum, banyak juga dipakai di industri-industri seperti sablon manual, sablon digital, semua udah pakai mesin press. Itu mesin umum dan semua orang sudah tahu. Contoh yang lainnya seperti ini sih. Jadi, nah kenapa bisa warna-warni seperti ini? Ini nanti dikombinasikan. Contoh kamu cutting yang merahnya dulu, lalu kamu cutting yang hijau dulu, baru abu dan biru dan sebagainya. Jadi ini nggak terbatas kreasi inovasinya, tergantung bagaimana kita mau mendesain dan mengaplikasikannya. Oke. Jadi sebenarnya utamanya itu adalah desainnya ya Mas ya. Bagaimana desainnya bisa menarik, kemudian juga atau kalau memang ada perusahaan atau orderan yang memang dibutuhkan mungkin untuk community gitu-gitu ya Mas ya. Jadi betul. Jadi banyak banget marketnya. Sorry, kita balik sedikit. Jadi kayak ini tuh sebenarnya desainnya siluet. Kalau kamu ambil di Google, hitam putih aja. Bagaimana berwarna-warni itu tergantung kreasi dalam otak kita. Bagaimana kita mau kreasikan warnanya, plotting warnanya. Nah pada saat digital kan di Corel itu kita bisa plot dulu mau warnanya apa-apa. Lalu udah oke nih komposisinya, baru kita cutting warnanya. Nah tadi sorry, pertanyaannya boleh diulang yang terakhir? Kalau sebenarnya saya mau tahu ininya sih Mas. Kalau tadi kan teknisnya gitu ya. Nah, marketnya sendiri kayak apa sih? Maksudnya kalau ini kan desainnya bisa benar-benar customize gitu ya desainnya. Dan belum tentu juga mungkin ini bisa dijual satuan atau juga ada orderan besar yang untuk community. Nah, seperti itu. Marketnya sendiri seperti apa sih untuk digital printing ini? Kalau kaos sih banyak marketnya. Jadi kayak misalkan pertama yang paling simple untuk personal, yang kedua family, yang ketiga gathering, habis itu yang keempat misalkan kayak produk-produk buat giveaway atau sebagainya. Nah sebenarnya selain kaos juga dia banyak macam, kayak bisa buat ke topi, bahkan bahan ini kita bisa cutting kecil untuk bikin labeling di kaos itu. Jadi kalau misalkan saya mau bikin brand sendiri nih, anak muda mau bikin branding sendiri, dia bisa bikin labelnya, misalkan namanya Daily Bread. Habis itu tinggal bikin sizingnya kayak gitu. Jadi fleksibel banget sih. Luas banget gitu ya Mas ya, benar-benar. Iya, jadi marketnya. Nah, tau nggak keunggulan digital dibandingkan sablon manual? Apa tuh? Nah, kalau manual tersendiri itu memang bagus juga, tapi dia untuk yang kelasnya banyak. Seperti konveksi gitu kali ya Mas ya? Betul, dia akan murah karena banyak. Nah, kalau untung digital ini adalah bagus, kualitas dan cepat. Dan satu lagi dia bisa satuan. Jadi gini, dia murah, cepet. Contoh misalkan orang datang jam 10 pagi, Kak saya mau bikin nih buat acara, nanti anak saya ulang tahun jam 1 siang. Ya bisa kelar dalam 30 menit. Gitu loh. Inilah kelebihan industri digital itu seperti itu. Jadi kita bisa mewujudkan apa yang orang inginkan dalam waktu yang cepat gitu ya Mas ya. Keren, seru-seru. Nah, bagaimana sih tips agar produk kita itu disukai konsumen? Kemudian ini kan Mas Michael sudah 8 tahun nih, pastinya
ada ups and down, mungkin ada sulitnya atau juga ada perubahan di awal sama sekarang, mungkin adjustment-nya seperti apa? Menurut saya kalau untuk industri fashion atau kayak apparel seperti ini tuh trennya kan selalu berubah-ubah. Kita itu karena customize sebenarnya nggak ada mutlak atau barang mati sih kita bilang kayak gitu. Jadi contoh misalkan kita lagi eventnya rame Avenger, ya kita bisa bikin desain Avenger. Bahkan kita nggak perlu kayak orang sablon yang manual, jadi kita harus cetak dulu, nggak perlu kan. Kita bisa jual konsep dulu, digital dulu. Jadi tinggal ngikutin trennya aja. Misalkan lagi Avenger, kayak contoh kalau misalkan Christmas bulan Desember, berarti bikin desainnya kira-kira bulan apa? November. November ya, sebulan sebelum ya. Betul. Kayak kemarin ada event yang nabrak kan dua. Pertama Christmas, yang kedua Chinese New Year gitu loh. Nah, dulu kayak misalkan pada pemilihan presiden itu ya kita jujur aja buat semuanya. Mau bela siapa nggak ada masalah. Karena bagi kita kan kita netral. Jadi ada yang bikin Pak Jokowi rame, ada yang bikin Pak Prabowo kemarin rame. Pada saat Pak Jokowi kampanye kita buat itu ordernya sampai ditolak-tolakin. Oh, sekarang saking banyaknya ya. Banyak banget. Jadi kita bikin konsepnya doang, customize, gambar yang kayak kampanye Pak Jokowi di Senayan kalau nggak salah waktu itu, kita posting di Tokped. Mulai jam 7 malam sampai jam 5 sore orderannya nggak berhenti. Oke, itu padahal maksudnya tidak terafiliasi dengan apapun gitu ya. Nggak Ini ada pure hubungan. benar-benar desainnya Mas Michael sendiri di up di marketplace gitu, Ya. orang-orang berminat gitu. Ditambah top S sedikit lah, jadi kayak dikasih advertising sedikit, wah langsung meledak banget gitu loh. Wow. Bahkan kita sampai bagi kayak orderan masuk pagi, malam jam 7 dikerjakan jam 9 sampai jam 12. Yang masuk di bawah itu kita kirim jam 3. Itu sampai jam 5 itu kita masih tolak-tolakin karena acaranya udah kebesokannya. Iya. Orang udah pada minta. Jadi kayak orang beli baju kayak bagi sembako gratis, Benar-benar. kayak beli gratis gitu, kayak wow banget. Nah, itu tadi itu untuk baju gitu ya. Kalau dari ini sendiri misalkan dari tumbler, baju, gelas. Nah, itu yang paling banyak pesanannya atau paling banyak diminati itu yang mana, Mas? Biasanya kayak botol atau tumbler sih banyak orang minat. Jadi kayak misalkan sebenarnya selain kayak orang kayak bagi-bagi kayak gimmick giveaway dan sebagainya, kadang orang yang merit juga ada yang suka kasih botol. Oke. Mas, ini kan kalau kita bisnis itu kan pastinya yang paling penting adalah gimana cara kita bisa menjualnya gitu. Gimana kita bisa memasarkan dengan masif gitu. Nah, jejaring atau networking itu yang dibangun seperti apa sih Mas, kalau boleh dibagikan tipsnya gitu? Karena kan nggak semua orang juga bisa, mungkin ada juga yang buka digital printing tapi kliennya atau yang beli itu kurang banyak. Nah, itu tipsnya seperti apa tuh untuk kita menambah jejaring networking agar ya pastinya penjualan atau bisnis kita juga jadi growing. Sebenarnya untuk bikin sebuah bisnis biar bisa bertahan dan awet, kita bilang yang pertama cara networkingnya ya personal branding dulu. Jadi kayak saya ini mempersonal brandingkan diri saya kayak Michael Sablon. Orang udah tahu nih, kalau kamu kalau mau nyablon ke Michael aja nih gitu loh. Jadi oke, Michael Sablon udah berjalan. Lalu kita kan market paling deket pertama teman-teman dulu. Lalu kedua saudara, setelah saudara baru kita masuk ke kayak kelas company. Nah, jadi dari teman-teman ini kita kasih dulu pelayanan terbaiknya. Setelah kasih pelayanan terbaik, pasti dia kan akan mulut ke mulut. Tapi nggak setiap hari kan teman order, bener nggak? Gimana caranya untuk biar masif lagi? Ya pasti aktif dulu kayak Instagram, TikTok, Facebook. Nah itu kan setiap e-commerce itu memang kalau kita lihat kayak Facebook, ngapain nih jalanin Facebook lagi, karena kan bapak-bapak mungkin. Tapi selalu ada market yang seperti itu. Jadi kayak mungkin TikTok anak muda sekarang atau Instagram ya tetap dijalanin semua e-commerce-nya. Lalu mungkin bikin promo kayak misalkan
kamu bikin di TikTok atau apa, ya kasih potongan aja untuk kamu boosting dulu. Nah setelah itu sudah boosting, kamu harus punya namanya data-data kayak pembelinya siapa, segala macam. Profil pembelinya ya, marketnya gitu ya. Ya itu nanti kamu bisa analisa lagi dari data tersebut. Oh ternyata bisnis tersebut atau bisnis ini lebih disukai atau diminati anak muda. Nah biasanya dulu saya juga pernah customer dulu mungkin konsepnya dia dulu jelek, lalu buat sama saya satu, lalu kita bisa ajarin dia. Jadi personal ke orang juga bisa ajarin kayak kan dulu konsep kamu begini, kamu pakai sablonnya yang konvensional harus stok banyak. Nah saya ajarin bahwa kamu coba deh bikin konsep ini dengan desain yang lebih menarik, kamu jual konsepnya dulu. Akhirnya dia sekarang udah beralih ke industri yang seperti ini, digital. Dan udah lama reseller sama saya sekitar 3-4 tahun. Dia punya toko sendiri, punya brand sendiri dengan desain sendiri gitu ya Mas ya? Iya selama ini sih kita misalkan kayak kakak nih, kakak kan misalkan mau usaha, ya paling kita bantu dropshipping. Jadi kakak mau kerja kantoran pun tetap bisa terima order. Kita siapkan sistemasinya juga. Benar, itu berarti sistem apa? Seperti reseller gitu ya? Sistem reseller juga. Itu jadi juga sudah dijalankan sekarang. Gimana cara pertama buat pelanggan nyaman dan aman dulu. Jadi data pelanggan juga kita nggak pernah ambil sih, kayak gitu. Jadi ya simple banget sih pokoknya ini. Kalau untuk tokonya, bukan toko kali, pabriknya gitu ya, itu ada berapa banyak di Jakarta ini Mas? Kita sebenarnya store 1. Kalau untuk yang jasa. Kalau misalkan kalau jual mesinnya tuh distributor kita sekitar 30 distributor se-Indonesia. Jadi tergantung, kalau misalkan kaos polos juga kita banyak puluhan. Jadi tergantung kakak yang mana nih kebutuhannya. Kalau kita store sih masih di Sunter, Jakarta Utara. Jadi kalau untuk jasa langsung ke Sunter aja. Jadi store-nya di Sunter, tapi kalau untuk distribusi mesin gitu itu juga bisa lewat Mas Michael ya? Iya bisa, jadi nanti kita akan arahin kayak misalnya kamu di mana? Sulawesi, Manado atau apa? Di sana ada cabangnya juga? Ya ada, jadi kita ada dealer terkait yang bisa bantu itu juga. Itu ya, networking juga berpengaruh sekali dengan itu ya, dengan pengembangan penting bisnisnya. Banget sih itu. Kalau tantangannya apa sih Mas di bisnis ini? Sepertinya kalau tadi dengar kan waste-nya nggak ada, bukan waste maksudnya karena kan ini order gitu, jadi customize, jadi nggak ada yang terbuang misalnya. Atau tantangannya tuh seperti apa sebenarnya? Biasa sih kayak tantangannya konsistensi aja sih. Biasanya kalau orang untuk jadi entrepreneur anak muda itu konsistensinya yang kurang. Jadi kayak bosenan kali ya Mas, atau ini gagal gitu. Iya. Udah gitu, mudah menyerah kali ya. Mudah menyerah ya. Dia kadang setahun pertama tuh kayak semangat. Nanti apa saya kerja kantor lagi ya? Kayak lebih enak gitu. Padahal tetap entrepreneur waktu itu lebih fleksibel dibandingkan kita kerja di kantor, bener nggak? Lalu tapi balik lagi hasilnya juga nggak menentu. Betul. Gimana usahanya ya? Betul. Kalau kamu konsisten semangat, saya janji hasilnya pasti lebih daripada kamu kerja sebagai worker. Tapi kalau kamu malas, nggak fokus, ya tetap worker. Gajinya kan pasti lebih untung gitu loh. Nah jadi kendala-kendala itu biasanya dari personalnya aja sih, sama belajar mempromosikan sama kelola marketnya aja. Jadi banyak orang pikir kok saya usaha 3 bulan, aduh hasil cuma 1 juta 3 bulan, mau makan apa gitu. Jadi tergantung dianya lah pasti, bagaimana struggle-nya. Kalau saya dulu memutuskan untuk putus kerja, bahkan gaji saya yang di sini lebih kecil daripada dulu saya jadi seorang manajer. Nah itu gimana tuh struggle-nya tuh Mas di awal-awal? Pastikan ada struggle-nya. Gimana kita bisa tetap terus berusaha, semangat sampai ya pastinya sampai seperti Mas Michael yang sekarang sudah besar gitu.
Ya awalnya kan dari rumahan juga, Mhm. saya home industry. Lalu saya memutuskan untuk resign, lalu saya memilih tempat yang lebih besar Mhm. atau lebih strategis. Karena saya berpikir bahwa kalau saya di rumahan terus, marketnya kurang nih. Kalau saya ke tempat yang lebih besar, pasti saya dapat market walk-in Ya. yang baru lagi. Nah setelah itu, baru pada saat operasionalnya, orang pesan, contoh kita tutup jam 5 sore nih. Mhm. Jam 4 saya tetap terima dan saya kerjakan hari itu juga. Mhm. Nggak ada masalah lembur, pokoknya kita kerjakan juga. Kerjakan ya. Oke, Tapi itu juga pasti awal gerilya untuk mendapatkan orderan ya Mas ya? betul. Mhm. Dulu nggak punya kendaraan aja, misalkan kita nggak punya mobil, harus kirim ke Cikarang. Pinjem mobil orang. Pokoknya gimana caranya produk ini kanter hari ini juga. Jadi sebuah masalah itu pasti terselesaikan. Bagaimana kita pikirin aja gimana nih kira-kira solusinya. Biasanya selalu ada jalan lah buat orang-orang. Yang gigih ya Mas ya? Iya betul kayak gitu. Oke, kalau ada ini nggak Mas Michael, ada tips untuk mungkin anak-anak muda, sobat aksi nyata yang nonton podcast ini, gimana sih kalau tadi mungkin perjalanan 8 tahun kita lihat sekarang Mas Michael bisa sebesar ini kan juga tidak mudah gitu ya. Nah, banyak mungkin orang juga yang melihat pengen cepet gitu, pengen cepet langsung jadi, pengen cepet langsung jadi besar. Nah, ada nggak sih tipsnya bagaimana sih kita bisa tetap konsisten, bisa tetap semangat? Ada Mhm. tipsnya gini. Kamu harus mengorbankan satu hal yang kamu paling sukai. Contoh, kamu paling suka apa? Saya suka main game. Mhm. Tinggalkan dulu, fokus itu dulu. Nanti setelah kamu fokus dan sudah banyak hasil, teman-teman yang masih kerja, kamu bisa bebas main game kapan aja. Mhm. Jadi kamu harus mengorbankan sesuatu hal yang memang saya harus kerjakan ini dulu, ini belakangan deh gitu. Jadi kita harus korbankan. Contoh mungkin kayak dulu kamu misalkan terlalu banyak pacaran, Mhm. habis uang, habis waktu. Tinggalkan itu dulu. Fokus dulu. Setelah kamu dapat hasil, bebas kamu mau ngapain aja. Kamu banyak free time. Mungkin kamu lihat teman-teman sering keluar negeri, liburan. Saya dulu tanggal 31 Desember, Mhm. saya masih nyablon sampai jam 4 pagi. Mhm. Orang happy, Tahun bakar kembang baruan. api, tahun baruan, mungkin party atau sebagainya. Kita fokus mati-matian untuk cari uang di sana. Mhm. Tapi ya banyak yang terbayarkan Iya. setelah kita fokus itu. Jadi harus bisa membagi prioritas gitu ya. Betul, Bagaimana prioritasnya. prioritas yang kita butuhkan itu akan pastinya ada hasilnya gitu ya. Pasti nggak ada kerja keras yang sia-sia. Mhm. Itu pasti terbayarkan lah. Saya garansi itu. Seperti itu. Baik, kalau untuk apa ya namanya balik modalnya atau bisa jadi besar itu berapa lama sih Mas? Atau memang tergantung orangnya ya? Kalau memang dia gigih, dia bisa mendapatkan banyak orderan gitu. Kita udah hitung sih kayak kelas-kelas ini itu rata-rata break even pointnya 3 bulan. 3 bulan, oh wow itu cepet loh, cepet banget. Cepet banget. Dan itu kita hitung kayak sehari kamu cukup jual sekitar 5-10 kaos, itu 3 bulan udah balik. Oh ya, Gitu loh. itu kalau yang punya mesin atau yang Oh udah punya mesin. udah punya mesin? Rata-rata tuh kita kayak margin seperti ini tuh hampir 100%. Oke, Jadi yang dibeli itu sama orang konsepnya. konsepnya, Bahkan desainnya ya. sebenarnya kita bocorkan ya, kayak kamu beli di mall itu, contoh beli merek, kamu beli harganya 250.000 misalkan, paling HPP cost-nya 50.000 Mhm. atau 70.000 100 lah lebih paling ya mahal. Mas ya? Hmm? 100 lebih ya? Ya, contoh kaos-kaos branded kayak contoh namanya Ricky bla bla bla. Nah itu kamu beli harganya berapa? 600, 700, 8.000. Saya udah hitung paling mahal HPP cost-nya 150 sampai 200.000. Marginnya berapa banyak?
besar sekali. Lebih dari gitu loh. 100% tuh ya Mas ya margin. Lebih banget. Bisa sekitar berapa ratus persen. Jadi tergantung kita mengkonsepkannya. Jadi marginnya sangat besar sekali. Oke, kalau Nah, gitu. ya sebenarnya selain kaos banyak kayak industri jersey itu juga bagian dari kami. Kalau gitu mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih lebih dalam lagi ya Mas. Kayaknya juga saya mungkin tertarik nih dengan bisnis ini. Boleh Terima kasih banget. banyak Mas Michael. Ini ada informasi dari Konvensi Rakyat berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate sekali dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia yang sejahtera. Partai Perindo sendiri memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui Konvensi Rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacalek di semua tingkat pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Dan untuk mendaftar caranya mudah sekali. Untuk detailnya kunjungi website www.konvensirakyat.com. Dan juga untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly member Partai Perindo. Jangan lupa untuk download ya aplikasi Partai Perindo di App Store dan Play Store. Oke, bagi kalian yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema pada hari ini, kita akan mengumumkan 3 pemenangnya pada minggu depan di Instagram Partai Perindo @partaiperindo. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram Partai Perindo. Dan terima kasih banyak Bang Michael, terima kasih untuk pemikiran dan juga sharingnya yang sangat bermanfaat dan menginspirasi. Bahkan saya sendiri juga terinspirasi nih, pengen ngobrol lebih lanjut lagi, lebih banyak lagi. Semoga yang kita obrolin tadi bisa mencerahkan kita semua. Dan terima kasih juga kepada Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia yang sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Saya Ratu Nabila signing out. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Denungkan gema, nyatakan persatuan.